sampai mereka bisa berada di sana. Jadi, untuk di hari ini, di Cavalry, are you ready? Till the enemy reaches the battlefield. Sonic, are you ready? All troops deployed. Wah, Sonic sudah bergabung dengan seblak. Jadi kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Keren nih. Let's go to Land of Down. Bergabung ya. Bergabung. SS ya. Iya, SS. Oke. Sonic Bisa. semua. Gitu. Tapi dari pergerakan Widi, ini scouting yang penting banget. Seenggaknya dia dapat informasi start purple untuk Onyx. Oke, tanpa retribution sekalipun ya. Yang seenggaknya mungkin akan terbaca rotasinya dan itu dia. Dengan White Walk. Tiba-tiba udah hadir di area bottom lane. Apalagi untuk Wilderness Blessing. Udah pasti ya untuk para roamer mid laner. Itu bakal jadi favorite juga. Cloud-nya Savero ternyata memilih ke arah dari Master Assassin. Bargain Hunter yang dipilih sama Aaron. Tentu Yeski. akan menjawab juga ya untuk early game-nya. Ya sekali pinter banget ya, dia nutup di situ loh Prof. Jalan masuknya Prof. Iya. Salah satu jalan masuk agar tidak ada yang bisa lewat situ. Biar nggak dapetin informasi juga ya. Yep. Walaupun mungkin Fabian udah menunjukkan ada Coach Shadow di sana. Tapi Wah, setidaknya Kakashi, Kakashi. Wih. Itu dia, kasih. Skin Kakashi tuh. Oke. Tapi ya memang sih kalau ngeliat dari Hayabusa versus Joy, kayaknya dua-duanya damage-nya masih nanggung ya. Kalau untuk dia 4 awal, mereka butuh banget nih collab damage entah dari mid-nya mungkin atau dari sama romernya. Wih. Yang pasti nggak bisa sembarangan masuk. Yep. Itu kalau Kakashi dia apa ya, right kiri ya. Ya. Right kiri. Ada Mangeki Sharingan-nya juga kan nanti Iya. pasti dokil. Iya, itu dia. Seru banget sih lihat kalau skinnya udah good vibes tuh kayak enak mainnya ya. Iya. Tapi minta Widi. Waduh, D-Boy cukup berani tadi sepertinya melakukan sebuah gerakan yang cukup signifikan. Gerakan yang cukup agresif. Namun di atas Aran berhasil mendapatkan satu wave yang sangat baik. Nah, ini masih stabil ya dari kedua XP laner ya. Kayak nggak ada ancaman sama sekali. Yep. Dan kayaknya bakal buru-buru untuk mendapatkan level yang keempat. Agar nanti Aran bisa connect juga ke bagian EXP. Tapi sudah langsung dimulai ternyata Fabian cukup agresif untuk setup terlebih dulu. Nih, sementara Fabian mundur buat Shadow sudah dikeluarkan. Namun sekarang coba lihat, ada Shadow kill langsung dikeluarkan juga. Tapi totalnya berhasil diamankan oleh Fabian. Hanya saja pertempurannya masih berlanjut dan Aran malah menjadi korban. Bahkan Widinya tertinggal sendirian. Flicker dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Aran tuker turtle. Tapi ada invade ternyata. Oke, di tempat yang berbeda. Untuk Fabian, kuat Shadow masih bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan Degin lebih. Federation dikeluarkan dan Kiboy pun harus mengeluarkan flickernya. Level 4 ada portal harusnya. Oke, Tapi sebenarnya oke, bakal oke. ditahan terlebih dahulu dan disengage dari kedua belah tim. Ada pertukaran point kill dan juga turtle objektif. Tapi menurutku lagi-lagi Onyx mungkin di sini kekalahannya cuma dari sharing goldnya aja. Terutama di Aaron versus Savero nantinya. Cukup aman. The Talents Prediction. Wah. Versus 4. 2 berbanding 4 kali ini ya. Ini 2-0 semua tapi ya. Oke, 2 Kecuali kosong. Eterna. Tapi kecuali Eterna, sepakat yang lainnya saya. Oke. Kita akan lihat seperti apa nih nanti dari Battle of Assassin juga karena dari keduanya. Mungkin akan lebih asik ketika lihat dua-duanya udah punya item kali ya. Udah pasti sih. 2 Menunggu item lah damage. seenggaknya. Dan mungkin kita tahu sendiri ya, kalau misalkan sekarang Joy itu lagi jarang nih untuk bikin Winter Crown. Yang padahal kita tahu sendiri bahwa Electrifying Beats tetap bisa ngedamage dalam keadaan dia terkena efek freeze. Cuma mungkin ketika dibutuhkan harusnya bakal dibuild. Oke, ini dia Way of Kiboy. Sudah berhasil dikeluarkan. Dan Widi tidak sempat untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Hari ini berhasil langsung disikat oleh Kiboy barusan. Tanpa flicker loh. Itu informasi yang bagus banget kan. Jadi kayak pick off yang berhasil dengan sempurna. Oke. Dan karena ada balasan untuk pick off-nya karena Fabian udah mulai kelihatan melakukan invade ya. Tapi kayaknya bakal di-deny karena ada Lutfi juga di sana. Jadi nggak bakal ada gerakan ganking balasan dari tim Liquid ID. Waduh, Nuri Kakashi luar biasa loh. One Shadow-nya kencang juga dari tangannya. Jadi kayak keren dah pokoknya dah kalau udah pakai Sinner itu. Iya. Tapi pattern jungle-nya lumayan patah ya. Lihat dari keduanya yang sama-sama di jungle masing-masing aja jatuhnya. Nah, Gak ada mungkin- yang invade-invade. Ya mungkin balik lagi sih karena ada chip ya. Jadi nggak terlalu berani untuk melakukan invade jungle. Cukup berbahaya bagi Joy-nya juga ketika nanti ada misstep dari satu Rhythm of Joy itu bakal fatal banget akibatnya. Yap, sementara itu sekarang Aran sepertinya sudah melakukan migrasi ke area bawah ya. Sebelum nantinya mereka akan melakukan sebuah fight lagi di area total, tapi satu wave bagian atas sepertinya cukup menggoda. Bahkan di bagian tengah mereka semua cukup santai terlebih dahulu. Main 4-1 dengan chip ya. Berarti nanti kalau misalkan Onyx start untuk turtle-nya, Widi bakal siap untuk membuka shortcut. Sehingga nanti Hayabusa dari Fabian akan hadir dalam tim fight besarnya. Tapi ini cukup rugi untuk Kairi berarti ya.
dia nggak dapat landing. Sementara kalau ngelihat dari Fabian dia dapat landingnya juga. Wah, tapi masalahnya goldnya nggak bakal maksimal karena masih di bawah menit yang kelima. Nah, Hero ngintip tadi. Nggak dapat Ini dia, informasi. sedikit lagi turtle-nya. Akan seperti apa, dan Widi sudah bersiap untuk bisa membuat sebuah palang pintu agar tidak ada yang bisa langsung tadi. Karena tentu pada badar saja. Fabian berhasil mendapatkan karat dari turtle tersebut, dan sekarang pertempurannya. The Blazing juga dikeluarkan, namun Iron Shiki sedikit lebih tersisa. Tapi Aran kembali tertinggal di bagian belakang, dan Widi sekarang mencoba untuk bisa maju ke depan. Shadow kill. Widi pun hilang, tapi Shadow kill dikeluarkan. Fabian terjebak. Bukan Shadow-nya masih ada. Tapi sekarang lebih menjadi korban, dan Sun yang membuat Fabian terkapar. Akhirnya tumbang juga, dan Kairi akhirnya memaksa untuk mundur dari tim Liquid ID. Tim fight yang panjang banget tapi point kill. Onyx lebih unggul. Ya, dan Savero tadi ya, hampir banget untuk bisa mendapatkan trade yang seimbang. Bahkan hampir mendapatkan Iron Shiki, tapi untungnya Iron Shiki masih punya Purify. Dia masih bisa Chrono Dash out team fight. Dan untuk tim fight jangka panjangnya, jangan lupa Harit ini zaman force-nya cepat banget cooldown-nya. Jadi untuk tim Onyx harus mempertimbangkan permainan tarik ulur. Jangan terlalu all in, kecuali Keyboy mendapatkan target yang manis. Ya. Inisiasi yang bagus lah ya intinya ya. Ya mungkin di Haskill targetnya. Bisa banget. Cuman setidaknya Iron Shiki di sini kaya banget loh. Bedanya jauh banget. Ya karena tadi ya, Wah, sharing gold lihat-lihatan. dari dua turtle. Widi sama Kiboy lihat-lihatan tuh. Ya. Sama rumputnya tuh. Udah saling pandang-pandangan ya. Ya mereka mungkin tahu sih. Ya Chow ada damage-nya, tapi Chip ada regennya. Jadi ya udahlah, kita sama-sama lihat aja. Ya, ini Chip juga nggak mungkin sendiri nih, ya kan. Benar. Chow-nya juga nggak mungkin sendiri. Temannya rame-rame Pak kalau ini Pasti lebih ramai. instan Pak, lebih instan Pak. Makanya, apalagi kita tahu ya kalau misalkan nanti Cloud-nya udah punya damage. Oke, yang lain Kairi. One Station kalah dari sisi level seperti untuk Fabian. Farmingnya Joy ya, kita tahu lah. Farming speed dari Joy pastinya cepet Blue banget. team turret Tapi has been pertukaran sama di destroyed. bawah, dan di bawah malah tim Oh. Liquid ID yang dapat. Free turret. Karena mungkin tadi engage pressure-nya dari Keyboy ke area jungle ya. Balik lagi sih, tim Liquid ID jadi ngedapetin satu ruang yang lumayan bebas. Top lane-nya masih dijaga sama Hayabusa tadi. Karena RCP ternyata mendapatkan turret dengan sangat aman sekali di bawah. Tanpa adanya pertukaran dan tanpa adanya ultimate yang digunakan. Zaman Force ready. Sehingga tim Fight Turtle akan sangat menarik nih. 5 lawan 5 pun kayaknya bakal terjadi. Yes. Dan ini pasif gameplay sebenarnya tidak terlalu yang team fight, dan team fight. Tapi sekali team fight hasilnya pasti maksimal. Yap, dan ada Widya tersebut bersiap untuk bisa memanggil rekannya. Masih ditahan terlebih dahulu. Sementara sekarang Widi masih berada di dalam area rumputan. Belum mau memanggil rekan-rekannya karena mereka semua sudah berkumpul. Sejauh ini area Turtle diamankan oleh Fabian dan rekan-rekan. Dan sekali lagi Turtle yang berhasil diambil retribusi yang begitu baik. Zamanfo terlihat di tengah-tengah dari area ini. Tapi Fabian sudah berhasil tidak juga pakai kipunya sekarang. Blazing Wave di tengah-tengah pemain dari tim Liquid ID Savero. What are you doing? Terlalu lama sepertinya. Tapi pertempuran masih berlanjut. Iron Shiki menggabung 1 menit terakhir. Tidak ada Chrono Dash, tidak mau melanjutkan. Gak bisa ditabrak lagi. Sementara Perfect Circle didapatkan oleh tim Liquid ID. Gold yang mulai Zamanfo dikeluarin lagi, oke. Ya karena udah kelihatan ya tadi pakai Rhythm of Joy. Jadi itu bakal jadi choke point untuk Kairi-nya. Mau nggak mau Kairi bakal out dari team fight. Karena ada Zaman Force lagi. Dan emang tim fight jangka panjang yang menarik ya. Karena ada Way of Dragon targetingnya ke arah Fabian. Tapi balik lagi Savero juga tertangkap dengan adanya Chrono Dash. Damage yang dimiliki Iron Shiki terlalu masif di early game kali ini. Dampak dari mendapatkan Perfect Turtle. Ini ngebuat gold laner dari tim Liquid ID bisa memaksimalkan advantage-nya. Ya, itu bisa terbongkar nih. Karena iya siapapun yang dapetin mid duluan, visionnya akan unggul. Dan lihat trappingnya cukup bagus. Penguasaan map juga dari Kibo ini yang harus di-respect oleh tim Liquid ID. Oh, nggak ketahuan. Tidak ada informasi di sana. Waduh. Dan bahkan masih ada Y-Walk, ingat. Kalau Keyboy menggunakan The Way of Dragon, damage-nya harus cukup. Karena kalau damage-nya nggak cukup, Fabian masih bisa shadow kill. Dan nanti takutnya dari samping akan ada say hi dari portalnya Widi. Ya harus ada follow up damage juga yang cepet ya. Maksudnya nggak boleh lama-lama juga nge-follow-nya. Jadi paksa Savero. Kena. Kena dan apa yang terjadi saat yang terakhir, dan Suns lejap seketika dan masih membuat pergerakan dari Fabian selamat. Savero kali ini pun menjadi korban bakar Kibo dengan konsil, dia pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Ini 2 pick yang mahal banget sih. Dengan shadow kill tadi yang terikut. Oh, di tempat lain Iron Shiki, Zaman Force dikeluarkan tapi gocekannya begitu baik, bahkan mereka membalikkan keadaan. Coba lihat, Kairinya pun langsung lari ke tempat yang jauh lebih aman. Ini dua Leonin ini ya, emang bener-bener tinggal saling tunggu ultimate. Karena kalau misalkan Haritnya udah keluarin Zaman Force, Kairi baru bisa join team fight.
Dan mau nggak mau harus sabar terlebih dahulu karena kalau Kairi join team fight Iron Shiki belum zaman Force itu bakal menjadi ancaman. Ini dia perfect banget untuk dari objektifnya. Lagi-lagi. Tidak ada gangguan, perfect Turtle Lord yang pertama mereka punya semuanya. Oh, The Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja, tapi Widhi terlalu keras. Bahkan Lutfi yang menjadi korban lewat Wave Dragon barusan. Lagi ya, dapetin lagi sekarang objektif yang begitu baik Liquid. Sekarang mereka udah lebih unggul lagi dengan keunggulan Cook yang semakin terlihat. dan Holy Crystal itu udah ada di tangan dari Iron Shiki. 3 item yang cukup untuk tim fight panjangnya Harit. Ini untuk sekarang, kalau boleh jujur ya, siapapun yang muncul di map harus hati-hati dari Onyx. Karena bisa saja ada Widhi di sampingnya, ada shortcut yang dibuka. Dan nanti Aaron bisa hadir dengan damage yang sangat amat tinggi. Karena lihat perbandingan dari segi Savero versus Iron. 1700 gold, 1 item Pak. Sudah cukup itu satu item. Kiboy itu yang kena. Itu Keyboy loh. Itu Keyboy sebagai frontline. Dan sebagai Chow tentunya. Dengan Radiant Armor, catatan. Dengan Radiant Armor. Iya, itu aja ditembus banget. Sementara sekarang Lord adalah PR dari Onyx nih. Onyx harus bisa bertahan dengan high ground defense yang sebenarnya nggak terlalu baik. Tapi untuk penguasaan Farlane, masih ada Kairi. Yang levelnya pun masih mengejar bahkan di losing condition. Ya tapi hati-hati. Ada 4 portal yang bisa langsung muncul. Sehingga Widhi di sana bisa hadir dengan shortcutnya, White Walk-nya. Terlalu banyak nih yang membuat Onyx kayak terbatas banget ruang geraknya. Ya, atasnya akan dibiarin sih. Di slow push dari Lordnya. Mereka kan fokus untuk ngambil semua innernya terlebih dahulu. Karena best turret adalah musuh. Dash. Masih ada Holy Defense juga. Kiboy mengambil satu. Masih jauh kayaknya. Ditungguin tuh sama Anak. Iya, itu. Dan posisinya nggak bagus juga sih. Onyx harus rapihin dulu semua minionnya. Jangan sampai semua pasif dari Bastard yang ke-trigger. Karena Liquid, dia bisa tabrak kapanpun mereka mau. Dan lagi-lagi ruangnya terbatas untuk Onyx. Mereka tertutup semuanya. Dari segi area jungle juga bahkan nggak dikasih untuk purple buff-nya. Keyboy. Mundur, masih bisa selamat. Wih, ini dia satu Feather Strike dikeluarkan Kiboy. Masih selamat. Ya, tempo yang sedikit turun dari keduanya. Karena nggak ada yang bisa inisiasi. Nggak ada yang bisa paksa masuk. Mungkin Kiboy lah satu-satunya yang bisa untuk membuka duluan. Dan pertanyaan adalah apakah follow up-nya cukup? Apakah momennya ada? Karena kalau enggak, ya Liquid bisa ngebalikin itu semua. Bahkan semudah itu. Ya kayak Pak Pulung bilang tadi kan, apakah targetnya emang harus Aran? Menurutku malah yang paling possible di Aran sih. Karena Aran yang paling memungkinkan juga Pak untuk nge-cancel gerakan Keyboy. Ya. Dengan onward. Wip. Wah, cepet banget. Ditinggalin kayu doang lu itu. Ini tumbuk nih kayu. Cepet juga ya. Tapi gue entah kenapa ya, ngeliat pressure dari tim Liquid ID ini penguasaan map dari Onyx tetap masih kebuka. Jadi kayak dia masih ngebuka zonanya mereka walaupun harus nurunin banyak orang nih. Ya, Sampai 5 bahkan. Masih berusaha untuk membuka ruang farming ya. Karena kayaknya tim Onyx nggak mau ketinggalan lebih dari 5.000 gold. Kayaknya 5.000 gold udah cukup. Karena kalau bertambah ini akan menjadi salah satu malapetaka tentunya bagi Onyx-nya. Oke, ternyata Savero juga nih menjadi titik balik harusnya kalau memang Onyx ada di team fight yang sempurna. Nah, tapi balik lagi dengan adanya chip. Plus 1 laning jauh tentunya akan memudahkan Hayabusa untuk bisa hadir ketika dibutuhkan dengan adanya portal dari White Walk. Dan bahkan di belakang sana ya udah menunggu Kairinya. Ada bantalan tuh, bantalannya bisa chip dan bisa Lizard. Oke, tapi Yeskiel berhasil menggocek pergerakan dari Kiboy. Tertebak barusan. Apa yang akan dilakukan? Portal? Tapi Widhi masuk lewat belakang. Dan portal sudah dibuka. Mereka siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Namun sekarang Zaman Powder langsung dikeluarkan begitu saja. Federasi di bagian belakang. Tapi Kairinya langsung aja lari. Guna untuk bisa menyelamatkan Jerry. Dan Lordnya terbuka begitu bebas. Tapi Sun di bagian belakang sendirian. Bahkan sekarang Sunsnya berubah. Widhi-nya down. Tapi Suns double kill. Suns begitu saja mengobrak-abrik bagaimana lini pertahanan memang sudah diambil shutdown. Triple kill dan Lord menjadi milik dari Onyx. Gila Suns! Outplay yang terjadi kali ini miss posisi nampaknya dan free hit dari Suns membuahkan wipe out. Atasnya akan dibus. Wah, one strike force harusnya bisa dilakukan oleh Onyx. Ini dia satu serangan yang begitu luar biasa dan game yang pertama harusnya bisa diamankan dan Onyx. Satu momen saja yang dibutuhkan oleh sang raja.